saya klaim sendiri bahwa ini pertama di Indonesia. Saya harus membuat sebuah sistem penjualan saya itu terus naik, gitu loh. Jadi ketika kita dapat konsumen, kalau kita jualan jeruk atau pisang gitu, jangan dibiarin aja beli gitu banyak, jangan dibiarin aja. Tanyain, Bu, nomor WA-nya berapa, rumahnya di mana. Kalau nanti ibu sibuk, nanti saya akan kirim langsung, biar ibu nggak usah kesini. Di atas 1 M lah kalau itu. Itu yang arisan ya? Arisan. Kalau yang baju, kalau yang baju kita berjalan di 6 bulan itu 500. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Pak Denung, selamat datang, selamat berjumpa lagi. Sekarang saya sudah berada di satu tempat yang insya Allah penuh barokah bagi kita semuanya, yaitu di kediamannya Mas Sobirin. Beliau adalah seorang pelaku usaha yang nanti kita lihat seperti apa yang diusahakannya, karena pernah saya tanya, Mas Birin, apa sih yang dijual? Itu pertanyaan yang lumayan menggelitik menurut saya, dan ternyata alhamdulillah jawabannya bikin saya agak sedikit sewot. Di mana sewotnya? Jawabannya, apa saja saya jual, Pak. Wow. Ini kan yang membuat saya menjadi sesuatu yang aduh. Tepatnya di Desa Ciledug Tengah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Kita bongkar. Jadi bincang-bincang kita dengan Mas Birin. Oke, untuk semua sahabat dari channel Pak Denung, tidak pernah lupa, salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Selamat siang Mas Birin. Siang, Pak. Alhamdulillah nih kita bisa ketemu di tempat Mas Birin. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa membuat yang di sana punya sebuah gambaran bahwa wow, ini cerita lumayan asik ya. Barangkali bisa diceritakan sedikit background sebelum berkecimpung, sebelum terjun bebas di usaha ini. Apa sih yang digeluti sebelumnya? Apakah pernah dulu jurusannya apa? NPL ya. Apakah pernah ke laut? Karena emang itu jurusannya, atau gimana? Bisa cerita itu? Oke. Terima kasih sudah berkunjung. Terima kasih. Jadi buat adik-adik, buat semua subscribernya Pak Denung, insya Allah nanti ini bisa menjadi solusi buat rekan-rekan, adik-adik ataupun yang satu angkatan ataupun mungkin skala umum ya. Jadi saya akan menceritakan awal mula perjalanannya supaya nanti tidak gagal paham. Iya, betul. Jadi awal saya lulusan STMPL itu 2004. 2004. Jurusannya NPL ya. NPL dulu wali kelasnya tuh Pak Atik ya. Pak Atik. Kemudian dulu juga di STMPL aktif juga di organisasi ya. Di organisasi alhamdulillah aktif juga. Pramuka saat itu ya. Juru adat itu yang ngatur judatnya itu yang ngatur apa sih itu adat kegiatan. Lalu kemudian lulus dari STMPL, karena saya jurusan perikanan ya, jadi saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya pilih. Artinya saya harus ke laut. Itu bentuk tanggung jawabnya begitu. Jadi saya ke laut 2 tahun, lalu kemudian
Setelah 2 tahun saya coba meniti karir di darat. Saat itu masuk turun dari kapal itu 2007. 2007 lalu kemudian saya meniti karir di darat. Harapannya sih semoga saja bisa menemukan hal-hal baru lah ya. Di darat. Iya, di darat. Lalu kemudian saya coba masuk ke jasa keuangan ya, yang bisa disebut vendor ya, pihak ketiganya dari bank itu. Ya kalau mungkin adik-adik atau teman-teman atau penonton subscriber sini suka lihat tuh kalau di ATM ada yang ngisi-ngisi ATM tuh. Oh. Nah, itu kira-kira segitulah jenisnya begitu. Jenisnya begitu. Iya. Lumayan lama ya saya di perusahaan itu 10 tahun ya, 10 tahun. Sebentar tadi di laut 2 tahun 2007. Jadi sebentar. Channel Pak Denung, sahabat channel Pak Denung ini bentuk tanggung jawabnya cuma 2 tahun ini. Kenapa ini? Bisa nggak dijawab? Kenapa? Kok hanya sampai 2 tahun? Karena jujur ketika di laut itu nahan rindu itu susahnya luar biasa. Nahan rindu itu susahnya luar biasa. Nggak tahu ya. Jadi memang ketika di laut saja sebelum turun ke darat selesai kontrak saya langsung ambil keputusan untuk tidak berangkat lagi. Gitu. Jadi memang keputusan itu sudah dibuat ancang-ancang. Tidak karena satu sebab yang lain. Sudah direncanakan. Jadi langsung saya buat keputusan itu 2007 itu turun, lalu kemudian langsung cari, nggak lama 4 bulanan langsung dapat kerja baru. Saya langsung berpikir saya harus loyal sama perusahaan ini gitu. Makanya bertahan sampai 10 tahun. 10 tahun ya. 2017 itu saya berakhir ya di perusahaan itu ya pas 2017 bulan Agustus. Lalu kemudian sebelum turun juga saya sudah ancang-ancang juga bahwa kita bekerja dengan orang itu suatu saat pasti akan berhenti. Karena kita kan bukan kayak pegawai negeri sipil atau yang mana ya, tapi kan itu swasta ya. Pasti berhenti. Posisi seperti apapun pasti berhenti kalau bekerja dengan orang. Sebentar, itu 2017. Jelas dong, yang 10 tahun tadi bukan waktu yang sebentar kan? Iya. Nah, sampai dengan satu titik berhentinya, sampai dengan sebelum berhentinya, ada berapa lama spare-nya, rentang waktunya sampai bahwa saya harus mengambil sikap kalau bekerja dengan orang akan ada saatnya berhenti, maka saya harus mengambil sikap. Itu berapa lama itu kira-kira? 1 tahunan. Jadi 1 tahunan itu situasi itu sudah saya siapkan. Jadi memang sebetulnya obrolannya memang saya itu lebih dominan senang jadi pengusaha mungkin ya. Walaupun berusaha sama orang kadang-kadang ketika ngobrol dengan rekan kerja yang ngomonginnya itu usaha mandiri terus gitu loh. Lalu kemudian saya membuka pelan-pelan melatih skill untuk usaha itu tadi. Contohnya ketika 1 tahun sebelum selesai itu saya mencoba membuat kue-kue gitu loh. Kue-kue ini kayak gini, kue-kue pasar gitu. Kue kering atau kue basah gini, kue subuh ya kalau orang bilang ya, kue subuh ya. Itu kita coba bikin satu-satu. Sebentar, kita coba itu siapa? Saya nyoba sama istri doaan ya. Sebentar. Nikah tahun berapa nikah? Nikah 2008, berarti 1 jadi tahun. sudah lumayan lama ya. Iya. Waktu itu ya. Jadi kebersamaan lumayan lama. Yang 10 tahun tadi di pengisian ATM ya. Iya, itu juga sudah mengarungi hidup bareng ya. Jadi 1 tahun kita coba spare karena ya itu tadi, kalaupun tidak terjadi saya keluar dari perusahaan, minimalnya tidak rugi juga karena usaha itu juga kan tipis-tipis juga kan, nggak banyak menyita banyak waktu, tapi minimalnya skillnya dapet lah. Lalu kemudian pelan-pelan dicoba. Kalau ditanya misalnya dari mana cara belajarnya, saya semua belajar hampir 99% dari YouTube. Jadi dari YouTube saya lihat, terus dicoba lagi YouTube yang A, dicoba lagi, ternyata susah juga. Nggak langsung jadi. Belajar bikin kue tadi. Nggak langsung juga. Memang enak tuh beli terus dimakan gitu. Kalau bikin tuh susah ternyata, kelihatannya gampang, susah bener.
Untuk nemuin ramuan yang pas itu dulu, awal mula untuk bikin kue aja ya. Tepung terigu itu saya nggak tahu mana tepung aci, mana tepung terigu, itu kualitasnya kita nggak paham. Yang penting dicoba dulu, dan memang itu nggak langsung jadi ya. Ada proses sekitar 3 bulan saya untuk menemukan kayak bolu kukus itu ya. Untuk bisa bikin bolu kukus itu 3 bulan. Itu udah habis berapa tepung digulung gagal, tepung digulung gagal. Tapi nggak berhenti lah, karena memang ada alurnya. Ketika saya bisa bikin kue itu, saya bisa memasarkan lewat kakak ipar ya, karena kan jualan di pasar juga. Jadi bisa naro gitu loh. Prinsipnya kan ketika nanti suatu saat tiba-tiba saya berhenti, itu saya punya spare untuk sehari-hari lah, kebutuhan sehari-hari dulu, nggak mikir kemana-mana dulu lah. Lalu kemudian betul terjadi saya berhenti gitu. Berhenti karena situasi keinginan sendiri ya? Bukan keinginan sendiri aslinya. Jadi memang dari kantor itu membuat sebuah aturan baru bahwa gaji itu semua disamakan. Sedangkan dari awal kan saya gajinya ikut Jakarta ya, lalu kemudian disamakan gajinya ikut Tegal karena pusat cabangnya ada di Tegal ya. Jadi otomatis kan akhirnya turun dan jauh. Jadi saya dengan hormat juga memohon maaf ke kantor, saya tidak bisa melanjutkan gitu loh. Saya tidak bisa melanjutkan, dan alhamdulillah ya tidak ada masalah, kita sama-sama ngerti. Saya juga terima kasih ke kantor lama juga kan. Akhirnya kita coba berniaga sendiri. Lalu kemudian 1 tahun sudah berjalan tuh, kita banyak menemukan resep-resep dari kue-kue itu. 1 tahun sudah berjalan. Lalu ada kendala di situ, ternyata bahwa kue itu kalau kayak bolu-bolu gitu di bagian telur itu naiknya itu signifikan, tes naik gitu. Iya, giliran turun tuh pelan-pelan. Nah itu. Sedangkan kalau kayak kue-kue yang di kita gini kan untuk naikin harga kan susah sekali. Iya. Makanya ada tawaran dari ponakan main ke sini, ya teman akrab juga dulu di vendor juga, dia udah ya dia itu adik juga, ponakan juga, jadi teman juga. Nah itu nawarin suatu sistem tadi, bahwa ada nih suatu sistem baru. Lah itu juga saya nggak langsung ngerti Pak. Jadi dia menjelaskan ke saya itu 3 kali itu. Sistem apa itu? Sistem bagaimana memasarkan kayak mebel, terus kemudian elektronik, kemudian apa aja, lalu menggunakan teknik arisan gitu loh. Itu terus kuenya itu ketika sistem itu saya pelajari, gue tetap berjalan Pak. Berjalan, cuman sampai umur bisnis yang baru progresnya 3 bulan. Nah itu stop total. Jadi saya tidak langsung berhenti ditinggalkan, karena ya itu tadi, harian harus dicukupi kan, dulu gitu loh. Jadi ini jalan tapi tipis gitu istri. Jadi enggak, kalau biasanya bikin kue itu sampai 6.000 piece atau 3.000 piece paling sedikit. Lah itu sih paling di bawah 1.000, tipis-tipis aja gitu loh. Lalu kemudian si sistem ini saya pelajari, lalu dijalankan. Baru ketika sudah dapat poinnya, tutup total untuk kuenya. Jadi sistemnya itu, saya itu kan dulu buat adik-adik juga, buat rekan-rekan atau dimanapun, memang saya ngawalin bisnis ini modalnya selalu kecil ya. Jadi jangan punya asumsi wah ini modalnya jutaan, enggak aja. Sebentar, supaya penonton pun agak sedikit paham ya, antara berhentinya bisnis kue sampai ke kemudian ada informasi tentang sistem, itu berapa lama? Bisnis kuenya itu umur 1 tahun, 1 tahun. Masuk informasi. 1 tahun, kurang dari 1 tahun sih ya, karena tepat selesai 1 tahun, kurang dari 1 tahun masuk informasi itu. Lalu kemudian saya pelajari, durasi pelajarinya itu nggak begitu lama, karena ketika logikanya itu nyampe, langsung saya jalanin gitu loh. Yang sistem baru tadi. Iya, sistem baru. Tapi itu. Kue masih jalan. Tapi tipis, jadi nurunin omset. 3 bulan berarti tadi. Iya, 3 bulan kita tetap jalan. Jadi karena ketika progres baru si sistem baru ini,
ini kan belum menghasilkan, Iya. pasti belum. Iya, iya. Di awal itu saya 6 bulan itu untuk menjalani bisnis itu tidak digaji sama sekali, benar-benar tidak masuk pemasukan, karena memang yang penting jalan dulu sih. Ketika di jalan lalu dihitung, oh iya oke, saat itu kuenya berhenti. Jadi setelah ada satu kepastian tentang prospek dari sistem ini, baru kue tadi berhenti. Oke, mungkin penonton channel Pak Denung pun ingin tahu nih, yang dimaksud sistem itu apa ini? Jadi sistemnya itu karena saya itu dulu modalnya nggak banyak ya, jadi bagaimana saya itu mencari sebuah sistem yang bisa menjual barang mahal tetapi modalnya nggak begitu banyak, sehingga ketika saudara itu, teman saya juga itu nawarin sistem itu, oh masuk di logika saya. Akhirnya saya masuk ke situ, lalu kemudian saya memberanikan diri untuk mempelajari seluruhnya, bahkan di bagian-bagian unsur-unsurnya saya masuk semua. Ya agak deg-degan juga sih di awal nih, berhasil apa enggak ya, berhasil apa enggak gitu ya, manusiawi lah. Iya betul. Manusiawi ya, karena saat itu juga posisi bolu saya itu kan tadinya turun, jadi sehingga langsung beralih ke progres baru, modal nggak banyak, itu juga yang menentukan keraguan-raguan tadi. Lalu kemudian jadi sistemnya itu begini, jadi saya itu menjual seluruh apa yang diminta konsumen dengan polanya arisan. Jadi kalau arisan itu kan mungkin sahabat semua yang ada di rumah juga tahu ya, kalau arisan itu kan bergantian. Kalau orang lain kalau ngikut arisan dapat duit, kalau di saya ikut arisan dapatnya barang. Yang diminta. Jadi mintanya apa? Sendok, piring, apa ya, sampai ke yang mebel, yang mau buat lamaran ada semua. Nah itu jadi karena itu polanya itu kan seperti kayak bekerja sama untuk mendapatkan barang itu gitu, lalu kita memanagenya. Yang jelas kita harus jujur ya, ketika barang itu jelek ya kita katakan jelek, kalau barang itu bagus ya kita bilang berarti bagus. Posisi Mas Birin ini tahu barang itu dulu kan? Iya, mempelajari itu dulu. Ada permintaan dari konsumen, Pak saya mau mebel dengan spesifikasi ini, baik saya coba cari, lalu dipelajari betul ya, detailnya itu. Detail. Bahkan saya untuk yang bupet kristal yang ada di wilayah-wilayah sini kita pelajari satu-satu, bahkan sampai ke pabriknya, ke Sukabumi, karena di sana itu sentralnya. Jadi kualitas terbaik bupet kristal yang ada kaca-kacanya itu di Sukabumi. Itu ada mereknya, sampai ke sana saya untuk belajar, ketemu sama penanggung jawab pabriknya. Jadi saya tanya, benar-benar sekolah lagi lah. Sekolah berarti lagi. cari sumber materi dalam arti kata barang ini tidak hanya di toko. Tidak justru karena mencari ke sumbernya. Bahkan kayak sofa kita langsung dari pabrik. Itu pabrik kita dulu ada 5, menyusut tinggal 1 karena kualitas. Bukan harga tapi masalah kualitas gitu loh. Jadi kualitas masih tetap dijaga nih. Kalau enggak ya repot. Kita bisa trust ya, kepercayaan kepada konsumen. Buat ke depan sih, perjalanan ke depan sih Pak. Kalau kita aja ngasih asal barang pasti kan kecewa, kasihan juga kan. Itu tadi tentang dengan sistem arisan. Iya. Ada sistem yang lain? Ada. Jadi pokoknya kalau passion kita itu memang tidak berdagang secara langsung, tapi membuat sebuah sistem otomatis lah. Yang lagi dikembangin tuh kurang dari 1 tahun itu kredit baju ya. Ini pertama di Indonesia sistemnya. Fashion ini kita. Ya passion larinya, dan ini juga ilmunya nol banget lah kalau saya bilang. Passion itu saya tahunya mungkin celana, onder gitu ya. Udah kalau bilang kok ngerti, iya ngerti ketika berjalan, di awal kita nol. Nah ini sistem ini saya klaim sendiri bahwa ini pertama di Indonesia. Kenapa? Karena memang sudah menggunakan sistem barcode. Jadi QR barcode kita sudah menggunakan QR barcode. Jadi teknologi canggih itu kita sudah pakai. Dan ini secara otodidak saya nemuin ini, dan ini baru pertama kali disampaikan di channel sini. Nah ini polanya begini. Jadi yang sistem baju ini
saya berpikir bahwa teknik jualan itu biasanya kadang naik, kadang turun kan untuk lakunya kan. Bener nggak sih? Dinamis Betul. ya. Iya, dinamis. Kadang turun, kadang. Tapi saya tuh mau memecahkan itu tadi. Saya nggak mau yang naik turun. Kalau naiknya mau, tapi turunnya saya nggak mau. Iya. Ya, maka sehingga saya harus membuat sebuah sistem penjualan saya itu terus naik, gitu loh. Gimana terus naik? Nah itu akhirnya pola itu saya pelajari. Ya sebetulnya pelajari sudah cukup lama ya, 4 tahunan yang lalu. Cuman nggak pernah ketemu logikanya. Karena setelah ada situasi yang menekan saya, sehingga saya mencari tahu logikanya dan ketemu dalam waktu mulai malam jam 10 malam, ketemunya pas maghrib, adzan maghrib. Logikanya, ilmu logikanya. Iya. Ini bagaimana mencari itu? Jadi karena kita nggak bisa hanya dengan rasa ya, dihitung kemudian wah untung gitu, nggak bisa. Jadi harus ada alasannya. Untungnya dari mana? Bisa juga rugi karena situasi dagang kan begitu. Iya, dinamis ya. Jadi harus ada ilmu logikanya, dan saya nggak mau ada laris, ada sepinya, tapi pengennya laris aja gitu. Jadi terus saya cari, alhamdulillah ketemu, dan ini sudah berkembang. Sudah Jawa Tengah udah masuk, Jawa Barat juga sudah. Itu konsumennya sama nggak dengan yang beda? Konsumennya beda. Iya. Dengan yang arisan tadi beda. Ya konsumennya. Jadi memang kita membuat jalur independen kalau independen. Jadi membuat sebuah jaringan baru sehingga kita nanti punya pola bisnis penjualan itu dari dasar, tengah, atas. Itu jadi sehingga ini benar-benar kalau dibilang mah ini masif lah. Ini masif sekali, dan ini yang lagi saya kembangin itu dasarnya sama tengahnya. Atasnya insya Allah bulan Syawal ini sudah kita masuk ya, karena sudah mulai bicara ke yang lain gitu. Nah ini untuk konsep kredit ini juga ini tidak menggunakan banyak waktu atau biaya sebetulnya kalau paham tekniknya. Jadi hanya kita tahu cara menjalankannya saja sih sebetulnya. Gitu. Ya, alhamdulillah udah konsumen kita udah cukup lumayan banyak ya. Dan rencananya setelah Lebaran ini kita akan sapu bersih setiap desa dan kecamatan. Maksudnya sapu bersih harus ada saya di situ. Harus ada dalam bentuk kreditan tadi. Saya harus ada di situ. Jadi kalau yang lain kan biasanya lompat-lompat wilayahnya. Kalau saya ketika dapat sebuah wilayah harus dijaga betul-betul. Karena itu asetnya sebetulnya. Cara menjaganya? Menjaganya dengan sistem tadi. Dengan sistemnya itu begini, saya kasih gambaran sedikit ya bocorannya. Jadi ketika kita dapat konsumen, kalau kita jualan jeruk atau pisang gitu, jangan dibiarin aja beli gitu banyak, jangan dibiarin aja. Tanyain, Bu, nomor WA-nya berapa, rumahnya di mana. Kalau nanti ibu sibuk, nanti saya akan kirim langsung, biar ibu nggak usah kesini. Kan itu menjaganya. Jadi keambil lah itu datanya gitu kira-kira. Kalau dia cuma beli sekali saja, berarti besok kita nyari konsumen baru dong. Gitu. Kira-kira seperti itu. Ya itu bocorannya itu. Bocorannya. Sahabat channel Pak Denny, ini istimewa sekali, sebuah keuntungan nih bagi sahabat semua di sana. Ini sahabat kita yang baru ini benar-benar memberikan sebuah gambaran yang baru dan terbarukan dalam sebuah sistem bisnis ya. Tadi yang terakhir dikatakan jangan lepaskan konsumen kita. Caranya ya kita mesti komunikatif, menjaga safety terhadap konsumen kita. Caranya tadi komunikasi tadi, tidak sekedar menjual lalu selesai. Bagaimana si pembeli ini konsumen tetap kembali lagi, ikatlah dengan komunikasi kita. Tekniknya caranya ya bisa saja dengan menanyakan nomor WA, memberikan kemudahan dalam tanda kutip pelayanan,
kurang lebih seperti itu. Iya, betul. Menjaga Iya. konsumen itu. Betul. Sehingga nanti kita tidak menggali lagi, Tidak menggali mencari lagi. Ya. lagi. Jadi kayak kantong bolong, masuk 9, keluar 9, masuk 9. Jadi nggak banyak-banyak. Sedangkan aset yang terpenting dari kita sebagai pembisnis atau jual beli adalah konsumen. Udah itu. Jadi konsumen yang sama ya. Jadi betul-betul konsumen itu ya raja. Betul. Ya betul. Iya. Lalu kemudian saya akan jelasin bagaimana sistem ini berjalannya biar nanti rekan-rekan punya gambaran bisnis sistem ini tuh apa aja bisa dipakai ya. Jadi misalnya rekan-rekan punya bisnis cilok, bisnis apa aja bisa dipakai. Jadi intinya begini, saya kasih logika sedikit. Kalau kita jualan pecel lele, lalu kemudian jualan sendiri, ya semuanya disiapin sendiri, hasilnya dalam satu malam 100.000 misalnya. Lalu kemudian kita berpikir ke orang lain bisa cepat banyak duitnya, waktunya sama 24 jam. Bikinlah sebuah outlet baru, 100.000-nya kita pecah, biarkan buat kita 70, 30-nya buat orang lain, sehingga kita punya cabang di mana-mana. Ya gitu. Yang jelas yang dimaksud 30 buat orang lain tuh ya kasih orang lain duitnya itu untuk nungguin outletnya kita. Oh. Iya, jadi kita membagi sebagiannya, tetapi kita nanti akan mendapatkan banyak hasil karena kita punya banyak cabang. Sistemnya sederhana. Kalau misalnya kita jualan jeruk, kemudian kita kasih ke karyawan kita untuk jagain outlet, dihitung aja jeruknya. Ada 10, ketika balik 7 laku 3, sudah gitu saja sebetulnya. Tetapi jangan menggunakan sistem kepercayaan. Ini yang sering dilakukan ini. Maksudnya? Iya, sistem kepercayaan ini pasti nanti di akhir-akhir kecewa. Percaya sama saya karena saya sudah banyak melakukan itu. Jadi gunakan sistem yang ada. Saya kasih gambaran yang mungkin teman-teman di rumah sering kunjungi ya. Alfamart dan Indomaret itu kan kita tahu yang punya nggak pernah nunggu tuh. Iya. Terus nggak ada security-nya kan? Nggak ada. Tapi dia bisa punya cabang di mana-mana. Dia cuma ada 2 kunci dia, yaitu sistem online yang ada di komputernya atau di softwarenya. Lalu kemudian sama di atas dengak sedikit mata kita ada CCTV online itu. Cuman itu kuncinya. Jadi security-nya itu diwakili dengan CCTV yang bisa dilihat sama pemiliknya di setiap saat, dimanapun. Lalu kemudian sistem softwarenya itu bisa dibaca oleh yang pemiliknya kapanpun. Jadi cuman itu. Jadi ketika Alfamart itu mengirimkan sabun 10 gitu loh dari pengiriman. Lalu ketika pergantian SIP itu kan dimasukin ke online lagi. Oh sisa 6. Yeah. Berarti laku 4. Ternyata kata kasirnya lakunya 3 Pak. Pokoknya 4. Yang satunya nggak tahu kemana. Ya kamu ganti. Itulah sebuah sistem. Jadi sistem itu tidak menanyakan kamu jujur nggak. Tidak. Sistem itu loh. Hitam putih. Iya. Pokoknya kalau sistemnya begitu. Makanya kalau tadi yang bicara dengan pecel lele seperti itu bisa. Ini apapun bisa disistemkan. Nanti rekan-rekan bisa dikembangin. Kalau Kalpa Indomaret bisa diamatin itu ya. Itu tips dari saya karena saya juga ngamatin itu. Nah ini kalau saya sendiri sistemnya menggunakan begini ya. Ini pertama di Indonesia. Nah, ini beruntung ya buat subscribernya Pak Denung. Ini saya baru buka ini. Padahal saya punya YouTube juga. Jadi spesial itu ya. Aduh. Jadi apa yang bisnis ini bisa diterapin sistemnya? Apa aja bisa. Apa aja bisa, cilok apa aja bisa, sistem ini bisa apa aja. Jadi kalau biasa mungkin rekan-rekan punya kredit baju atau apa, dia pakainya buku pramuka gitu kan. Nah buku pramuka itu kan pakainya kan pulpen ya, dan itu kan bisa dihapus ya, bisa dihapus atau bisa ditambahin ya. Kalau kita tidak, di sini kita menggunakan ini ada QR barcode-nya. Jadi QR barcode ini nanti ditembak sama si penagih itu, cek gitu. Lalu keluar setruk nanti seperti ini. Nah ini kan teknologi yang baru sebetulnya. Keluar setruk. Ketika setruk keluar, di sistem kita pasti masuk. Nggak bisa kok. Iya. Ya. Iya. Jadi konsumen sudah dibiasain terima setruk. Kalau tidak terima setruk tuh konsumen nggak bakal masuk ke rumah. Nongkrong aja di depan mana setruknya gitu. Nah itu kan menjadi apa konsumen itu? Konsumen itu menjadi auditor kita. Sehingga sistem itu berjalan.
gitu loh. Jadi tidak bicara lagi tentang sebuah kepercayaan, tidak bisa. Itu kan kecewa nanti. Kecewa saya. Iya. Kecewa. Iya. Jadi bahwa siapa yang menguasai teknologi ini yang menguasai dunia. IT, informasi teknologi ini benar-benar bisa tidak sekedar oleh pelaku usaha, Betul. tapi dimasyarakatkan kepada konsumen juga. Betul. Ini secara tidak langsung pembelajaran yang sangat berharga untuk konsumen kan, Iya. bahwa konsumen lu harus melek teknologi. Kalau bukan pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap meleknya teknologi, siapa lagi? Betul. Pernyataan ini mohon dikoreksi nih, betulkah pernyataan saya ini? Iya, betul. Jadi karena memang teknologi itu kan cepat sekali ya. Kalau kita lihat ya beberapa sampel nyata banyak sekali mall yang tutup. Nanti saya akan lanjutkan teknologi ini lari ke yang lain. Bahwa sekarang itu teknologi itu tergantung siapa dan tergantung untuk apa. Iya. Kalau ketika teknologi itu hanya untuk hiburan ya hiburan saja. Tapi kalau teknologi yang kita nikmati sekarang lalu untuk situasi mencari sebuah peluang-peluang bisnis atau menjadi sebuah sistem bisnis itu sendiri, ini akan sangat bermanfaat sekali, benar-benar bermanfaat. Jadi kita duduk terus dapat duit, lalu di kemudian ada berita yang kemarin tuh punya babi ngepet, itu bisa kejadian. Iya bisa kejadian karena duduk dapat duit itu loh. Karena memang teknologi itu yang bergerak. Jadi betul sekali. Makanya buat rekan-rekan, buat adik-adik yang masih belum ketemu gitu, jangan bosan untuk belajar, karena ketika belajar apapun itu, suatu saat parsel itu akan disambungkan. Itu yang saya alami. Jadi saya dulu belajar ngedit, belajar apa, ternyata saat ini bisa dipakai semua. Alhamdulillah gitu. Jadi jangan berhenti untuk terus belajar, karena sebetulnya dulu juga lagi lahir juga kita kan nggak bisa baca, tapi kan dipaksa akhirnya bisa juga. Bisa juga ini dalam proses jadi seperti itu yang progres terbaru. Doain buat nanti kita bisa sentris Jawa lah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Untuk logikanya insya Allah sudah dapat sih. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan, karena ini juga belum 1 tahun sih. Belum 1 tahun untuk yang progres ini, cuman alhamdulillah luar biasa. Saya bilang ini luar biasa karena nggak ada pesaingnya. Ada satu nih, ini saya dengar nih, mohon dikonfirmasi statement ini atau pernyataan ini benar atau tidak, tentang banjir. Iya, banjir. Banjir, adakah cerita tentang banjir? Banjir dulu di sini. Di sini? Ya banjir dulu, Pak, banjir habis modal saya. Yang mana itu yang habis itu? Yang kue sebelum progres arisan itu. Jadi kompor udah ada di depan rumah orang aja, udah tabung hilang lagi, tabung gas. Tahun berapa ya? 2017. Berapa ya, Pi? Pokoknya 17-an ya? 17 betul. Iya, saya udah mulai Ciledug perbatasan ke Jawa Tengah, yang jebol itu kan? Jebol ini masuk ke segini, berarti semeteran ya. Aduh, bener abis itu saya. Tapi ya segitu masih diselamatkan karena bolu yang saya produksi sudah nyampe ke pasar. Kebayang kalau nyampe di sini habis semua itu. Saya udah kebayang itu. Maksud saya bahwa ini kan kembali kepada yang bersangkutan ya. Bicara tentang menyikapi musibah itu kan. Bahwa kalau kemudian waktu itu banjir tidak melanda, bisa jadi ceritanya nggak seperti sekarang dong. Beda. Bisa jadi berbeda. Iya, beda betul. Artinya bahwa dengan adanya musibah banjir, pressure begitu hebat terhadap ekonomi, hubungannya karena semua alat bolu habis. Tapi ada sebuah keberuntungan, bolu sempat dikirim ke pasar. Iya, masih ada. Bahwa sahabat channel Pak Denung jangan pernah mengeluh tentang musibah yang ada, sikapi dengan bijaksini situasi ini. Maka dengan menyikapi yang bijaksini ini, proses berikutnya serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, karena setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Nah,
Kalau kita kehilangan dompet jatuh di jalan tuh, mungkin kita musibah, yang nemuinnya itu enggak loh. Kan gitu kira-kira gitu deh ya, benar ya. Betul. Jadi tinggal sudut mana yang kita lihat ya. Iya. Nah, nanti ini lanjut ke, jadi kreditan sampai segini, bahwa kita akan coba progres ke sentris Jawa, doain aja biar banyak yang jadi banyak yang kerja juga, ikut yang kerja. Iya. Nanti yang progres yang lagi dibangun lagi itu, ini teknik buat rekan-rekan nih yang males, yang takut kena resiko. Nah, ini ada nih progresnya. Jadi sebetulnya kita stylenya itu sistem ya. Kita itu coba masuk ke semua sistem penjualan. Itu stylenya kita. Jadi saya sudah menyampaikan ke anak-anak juga bahwa style kita itu adalah bagaimana kita mencari sebuah sistem penjualan yang mudah dijalankan oleh siapapun. Mau yang cacat, maksudnya mau yang fisiknya agak nggak kayak kita gitu, mau ibu-ibu yang nggak sekolah, kita bikin sistem itu. Nah, ini yang progres baru ini, kita masuk ke marketplace. Jadi kita masuk ke marketplace, kemudian kita tekniknya nanti kita kerjakan orang-orang sekitar dulu untuk menjadi customer service. Jadi kita buat toko sebanyak mungkin, kemudian kita juga supply atau produksi produk yang sudah pasti laku. Jadi kita udah mulai masuk ke produksi mulai sekarang. Biar jelas nih, yang dimaksud tadi toko itu maksudnya ya toko online, Pak. Toko online Iya, itu toko maksudnya, online. kan? Iya, toko online kan ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada apa satunya itu? Lazada ya. Nah, kita masuk ke Shopee, itu kan kita duplikasi tokonya. Jadi dari sekian banyak toko kita coba kembangin tokonya, karena alhamdulillah kemarin ilmu ini saya cari lumayan lama, Pak. 3,5 tahun. Wow. 3,5 tahun saya nggak berhenti nyari ilmu ini, dan lumayan banyak biaya yang keluar juga untuk ngejar ilmu ini. Keluar sampai kemarin alhamdulillah sebelum puasa ilmu ini kena. Kalau bahasanya mah kepalanya lah. Dari kemarin tuh badannya sama kakinya, ini kepalanya belum ketemu. Tetap aja kan kalau kepalanya nggak ada kan. Kalau kita jalan benar pada lari ya, pada lari. Ya, ini kepalanya ini alhamdulillah, semoga nanti bisa manfaat buat orang banyak lah. Jadi kemarin pas mau puasa itu dapat ilmu ini, dan saya udah dites itu berhasil. Dan akhirnya ya lumayan pede juga, lumayan pede gitu. Jadi kita akan ngembangin banyak toko marketplace, terus kemudian kita juga akan ngembangin produksi juga, karena udah bicara juga produksi, insya Allah sih 2 hari 3 hari udah jalan produksi passionnya. Jadi passion yang kiranya itu laku keras, kita akan produksi sendiri. Udah ke arah situ ya. Iya. Jadi kalau bahasanya nggak online nggak laku, contoh kayak gini, ini dibuang kredit. Iya. Itu kira-kira begitulah, buangannya banyak. Iya. Itu kira-kira. Jadi ini progres kedepannya, insya Allah doain aja nanti biar banyak yang kebantu. Amin. Iya. Terus tadi statement pernyataan yang di awal tadi bahwa artinya biar sahabat channel Pak Denung pun paham ya, pertanyaan yang menggelitik tadi. Jadi yang dijual apa? Jawabannya kan apa saja saya jual. Apa saja saya jual, ya. Tolong dijelaskan ini yang dimaksud ini. Iya, jadi saya itu memang senang dagang gitu loh, Pak. Jadi ketika saya melihat sesuatu peluang ya, nanti mungkin rekan-rekan kalau udah mindsetnya kayak saya gini, tukang dagang ini mungkin mail ya kalau di Filipina tuh mail ya, apa aja dijual itu mungkin mirip-mirip. Jadi ketika saya melihat peluang itu, ya kayaknya bisa nih gitu. Kayaknya bisa nih gitu loh. Jadi kalau misalnya mungkin pedagang cilok, saya selalu nanyain semua pedagang, tukang pisang, tukang cilok, selalu saya tanyakan, saya interview gitu loh. Ini buangnya kemana, ini kemana. Kalau saya bilang, kalau ini saya sistemkan gitu loh, kayaknya bisa nih. Memang untungnya nanti ke kita nggak banyak, misalnya berapa persen, tapi kan banyak jumlahnya. Jadi saya bilang apa aja ya, sendok ya, gelas apa aja saya jual. Sekarang baju aja
Semuanya baju saya ada, semua baju. Terus mebel, semua mebel ada. Yang nggak ada motor sama mobil belum kayak. Motor sama mobil belum, ya. Modalnya banyak ya. Jadi belum itu, belum. Nyampe ke sana. Apa ini yang dimaksud dengan dropship? Dropship itu jadi gini rekan-rekan itu ndak usah. Ya ini karakter saya juga sebetulnya. Saya itu karakternya itu paling meminimalisir risiko. Jadi kita itu gimana pun supaya risiko itu kecil, kalau bisa nggak ada gitu loh, kalau bisa nggak ada. Itulah bagi kita sistem dropship. Kalau arisan juga dropship polanya. Jadi kita cuma menyediakan sebuah majalah katalog yang kita buat lalu kita tawarkan ke konsumen milih. Mungkin barang-barang familiar dia nggak usah dijelasin lah, dia tahu Tapi kalau yang nggak familiar mungkin kita kasih sampel asli gitu. Nah lalu kemudian ini dropship itu kita tidak menyetok barang. Kita tidak menyetok barang sehingga risikonya itu kecil. Modalnya kecil. Kebayang kan kalau mindahin barang dari gudang ke rumah kita itu udah keluar duit. Belum tentu laku. Beda dengan reseller ya. Ya itu, jadi kalau reseller itu kan nyetok. Stokis ya. Iya, jadi kalau dropship itu kita butuh video, fotonya saja lalu kita edarin dan kita amankan stoknya. Nah, bagaimana cara mengamankan stok itu dari supplier? Komunikasikan yang baik. Supaya kita jadi istimewa di mata mereka. Jadi jangan kita itu menjadi dropship itu dropship yang kurang sopan ya. Jadi ketika kita berbelanja jangan hanya belanja. Itu tips lagi ya. Coba ngobrol lah sedikit lama gitu dengan supplier. Sehingga kalau yang lain beli satu truk mebel tuh, saya itu 1 biji. Tapi ketika saya bilang itu saya nanti buat saya, ditulis nama saya, itu yang belinya lebih mahal nggak akan dikasih. Jadi itu kerennya itu kerennya. Jadi tipsnya gitu. Jadi komunikasi ternyata penting di setiap bisnis kayaknya, Pak. Di setiap lini. Iya, di setiap lini kayaknya. Setiap lini, iya. Iya, komunikasi. Iya. Sahabat, jangan monoton manakala kita mendeskripsikan tentang pemahaman komunikasi hanya sekedar sebuah konteks kebutuhan sosial. No, sekarang tidak. Sekarang itu komunikasi justru merambah ke dunia lain. Betul. Dalam hal ini dunia bisnis. Iya, betul, Pak. Bahwa bangunlah komunikasi yang sangat harmonis antara pelaku bisnis dan supplier, penyedia barang dengan konsumen. Iya. Tidak ketemu bahwa dalam hal ini dropshipper ini yang tidak disegani oleh konsumen. Betul. Jadi benar-benar dropshipper ini posisinya Mas Bidin ini seperti bumper nih. Ada konsumen yang membutuhkan, ada supplier yang dibutuhkan. Maka kalau tidak mampu menjadi penyeimbang, habis sudah si konsumen akan lari. Betul. Artinya trust, kepercayaan harus ada, baik oleh konsumen maupun oleh supplier tadi. Betul, karena itu kan bagian dari sistem ya. Iya, jadi sistem itu kan bukan hanya sistem yang di komputer, tapi itu semuanya lingkaran sistem kan. Tukang parkir saja itu bagian sistem kita. Saya pernah ngalamin banyak hal ya. Jadi kalau tukang parkirnya kita deketin ya. Jadi kalaupun ada parkiran kita, saya mau datang gitu, wah yang lain nggak boleh parkir. Kira-kira gitulah kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Betul. Jadi komunikasi. Jadi baikin lah. Jadi kita berbisnis itu tidak hanya belanja lalu kemudian laku sendiri. Jangan bangun komunikasi positif lah, seperti itu tips juga itu. Tips juga. Jadi pada prinsipnya mah bisnis itu tidak ada yang instan ya Pak. Bisnis itu tidak ada yang instan, harus ditata seperti kayak kita membangun sebuah rumah ya. Jadi dari bata terus dari ngegali ngukur dulu ya kan, itu bisnis. Tapi percayalah ketika kita tidak malas untuk belajar, tidak malas untuk bertanya, insya Allah perlahan akan terlihatan. Nah ini bagaimana sih awal untuk mengelola bisnis? Saya kasih tips juga ya, bahwa bisnis itu berjalan atau tidak terlihat seperti ini. Kalau kita naik motor itu kecepatan kan ada 10-20 ya. Itu kan kita kelihatan tuh kecepatannya. Ketika si motor itu sudah berputar rodanya, kita lihat kecepatannya 10 misalnya. Wah ini bisa dinamakan bisnis ini berjalan. Maksudnya berjalan begini.
contoh si bisnis itu menghasilkan 4 juta, pengeluaran 4 juta. Nah, ini tips lagi nih. 4 juta, 4 juta. Ini dianggap sudah berjalan. Yang penting tidak mengambil duit dari yang lain. Tinggal bagaimana menambah kecepatan. Nah, itu juga salah satu tips juga ya. Jadi melihat itu. Nah, bagaimana melihat ini untung atau rugi? Makanya data keluarannya atau cash flow-nya, keluar masuk uangnya harus benar-benar rapi. Itu. Jadi kalau ininya ndak rapi ya nggak akan ketemu. Kan? Satu. Yang kedua tentang pergaulan. Jadi buat rekan-rekan semua atau penonton subscribernya Pak Denung, buat adik-adikku juga, pergaulan itu saya percaya bahwa pergaulan itu salah satu penentu masa depan. Salah satu penentu masa depan seorang. Maka tentukan pergaulan dari sekarang, kita mau jadi apa. Kalau kita mau jadi tukang cukur, bergaul sama tukang cukur insya Allah bisa. Kalau kita mau bergaul pengen jadi tukang minyak wangi, bergaul sama tukang minyak wangi, insya Allah nanti tahu belanjanya di mana. Kalau mau jadi pengusaha, bergaul dengan pengusaha, insya Allah bisa sampai. Insya Allah. Itu paling saran dari saya. Omset ya, ini kalau bisa ini sih hanya sebuah gambaran aja. Gambaran ya, untuk omset yang di arisan sih udah arisan, iya, untuk arisan pasti tinggi ya, karena pembelian barang juga kan satunya udah tahu ya harganya ya. Jadi di atas 1M lah kalau itu. Omsetnya. Itu yang arisan ya. Arisan. Kalau yang baju, kalau yang baju kita berjalan di 6 bulan itu 500. Ini yang arisan. Bukan, ini yang baju. Oh ini yang baju. Yang baju. Ini baju, sahabat. Ini yang baju. Sistem barcode itu, tembak barcode semua udah keluar semuanya. Tadi yang dikatakan tentang auditor, bahwa pelanggan juga auditor. Jadi ya? auditor. Istimewa sekali. Iya. Kalau yang arisan 1M. Lebih lah. Satu malam. Satu malam. Satu ember. Omset tapi itu omset ya, putaran angkanya. Kalau karyawan ada berapa karyawan? Untuk karyawan yang di office kita ada 5 sama saya. Salesnya yang baju ada 3. Untuk yang outlet bajunya ada 18. Untuk yang arisannya ada 25. Ya segitulah. Nggak tahu berapa, kemarin THR amplopnya banyak sih. Isi juga amplopnya banyak. Ya nanti kita coba bangun ini progres baru lah, insya Allah. Ya. Ini tadi kan ada rencana tentang pelebaran sayap ya ke wilayah Sentral Jawa. Iya, sentral Jawa lah, kita coba. Mudah-mudahan juga bisa sampai ke timur ya. Iya, ke timur, bertahap. Insya Allah bisa kena lah, karena yang penting sih bisnis logikanya ya. Jadi kalau logikanya udah kena sih insya Allah ketemu semua. Iya, jadi kayak 1 tambah 1 2 wis gitu. Logikanya yang dicari. Jadi jangan halusinasinya. Kalau halusinasinya ya repot. Iya. Jadi logikanya harus dapat. Jadi kalau halusinasi gini, saya kasih gambaran. Misalnya ada jualan tahu itu rame banget. Terus dia ngeliatin kayaknya punya mobil, punya rumah lah. Kita halusinasi. Kalau saya jualan tahu kayaknya rame juga, nggak gitu. Harus cari tahu juga bagaimana bikin tahunya, bagaimana resepnya, itu dulu logikanya. Itu jadi buat rekan-rekan coba kembangin, jangan halusinasinya, tapi cari tahu logikanya. Logika bisnisnya sehingga nanti ke depan itu akan kokoh ketika banyak rintangan tuh. Ya, jadi logika tips lagi. Terus lagi. Aduh, saya bingung nih mau nanya apa lagi. Iya. Hampir semua sudah dijelaskan soalnya. Dijelaskan. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya paling itu buat rekan-rekan terus berusaha, buat yang masih rekan-rekan saya masih yang berlayar juga fokus kepada kerjaan yang kita sekarang saja terus. Kalau memang mau beralih, tolong pertimbangkan betul-betul.
Jadi supaya tidak mengkambing hitamkan Allah. Jadi kalau mengkambing hitamkan Allah ini kadang-kadang ini saya kasih gambarannya, buka usaha udah kok masih nggak laku. Wah, itu kan mengkambing hitamkan ya. Mungkin Allah belum ngerido, belumnya bukan gitu. Jadi usaha itu kan harus jelas targetnya, ini jualan rujak atau apa jelas ya gitu ya buat rekan-rekan. Jadi harus betul-betul cari tahu dulu ilmu logikanya, lalu kemudian praktekkan tipis-tipis. Kerjaan utama jangan langsung ditinggalkan karena harian itu penting. Oke. Ya, udah. Oke. Makasih. Wow, keren. Sahabat, ada beberapa yang jadi pegangan kita, bahwa satu, jangan berpikir instan, pengen segera. Tadi ingin buka usaha tentang tahu gejrot, ya kita juga harus tahu bagaimana membuat tahu gejrot. Tidak instan sekedar menjadi seorang pengusaha tahu gejrot. Ini sebuah ilustrasi saja. Yang kedua, bahwa komunikasi menjadi hal yang paling utama, apalagi di dunia saat ini IT, informasi teknologi yang sedemikian rupa hebohnya. Kala seorang pelaku usaha tidak mau melakukan sebuah perubahan, apalagi teknologi yang terbarukan ini, dia akan ditinggal. Oleh siapa? Oleh konsumen. Bicara tentang konsumen, jaga, rawatlah keberadaan konsumen dengan sebaik-baiknya. Karena itu adalah aset yang paling utama, modal yang paling utama bagi pengusaha adalah konsumen. Bagaimana konsumen bisa terjaga? Kembali kepada kita. Tadi dikatakan ya rawat dengan sebaik-baiknya, komunikasikan dengan sebaik-baiknya. Terakhir, bahwa menjadi seorang pelaku usaha, jadikanlah sebuah lingkaran yang terlibat, dirawat dengan sebaik-baiknya. Bahkan jadi diberikan contoh, tukang parkir pun menjadi satu kesatuan utuh dari sebuah usaha. Manakala kemudian mobil kita harus untuk angkut barang, kita telepon, sudah punya nomor telepon. Tadi komunikasi tadi, Om, kita mau datang nih, siapkan itu lahan untuk parkir. Sederhana, tapi punya dampak yang sangat luas. Itu barangkali sahabat channel Pak Denung, sebuah kesempatan yang langka bagi seorang Bapak Muhammad Sobirin ini, pelaku usaha yang memunculkan ide-ide terbarukan dengan sebuah sistem usahanya. Mudah-mudahan bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi teman-teman sahabat-sahabat channel Pak Denung. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.